Hai adik-adik semuanya, kembali lagi dengan Pak Sipangkar. Pada video kali ini, kita akan membahas soal uji kompetensi pada buku Senang Belajar Matematika kelas 5 SD, halaman 43 sampai dengan halaman 44, tentang materi perkalian dan pembagian desimal. Baiklah adik-adik semuanya, kita masuk ke pembahasan soal pilihan ganda. Pilihlah jawaban yang benar. Nomor 1, hasil dari 2/3 dikali 3/8 sama dengan 2/3 dikali 3/8. Sebelum kita kalikan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut, ada baiknya kita sederhanakan supaya perkaliannya lebih kecil ya. Angka 3 dengan angka 3 ini bisa kita sederhanakan sama-sama dibagi 3 ya. 3 dibagi 3, 1. 3 dibagi 3, 1. Kemudian angka 2 dan 8 ini bisa kita sederhanakan sama-sama dibagi dengan 2 ya. 2 dibagi 2, 1. 8 dibagi 2, 4. Kemudian kita kalikan atas dengan atas, 1 dikali 1 per 1 dikali 4. 1 dikali 1, 1. 1 dikali 4, 4. Jadi jawabannya adalah 1/4. Jawaban yang cocok adalah jawaban A ya. Soal nomor 2. Perhatikan operasi perkalian berikut. Operasi perkalian yang hasilnya 2/3 adalah dari A, B, C, D adalah yang mana? Kira-kira pertanyaan seperti itu ya. Jadi kita cari dulu yang jawaban A, B, C, D. Jadi yang mana ntar jawabannya 2/3 itulah jawaban yang benar ya. Yang A kita selesaikan. 1/2 dikali 2/3 sama dengan, sebelum kita kalikan bisa kita sederhanakan dulu. 2 dengan 2 bisa kita sederhanakan. 2 dibagi 2, 1. 2 dibagi 2, 1. Kemudian 1 dikali 1 hasilnya 1. 1 dikali 3 hasilnya 3. Jadi jawabannya adalah 1/3. Kemudian kita lanjut jawaban B. Apakah jawabannya 2/3? 1/3 dikali 1/3 sama dengan, bentuk pecahan campuran ini terlebih dahulu kita rubah ke dalam bentuk pecahan biasa. 1 dikali 3 tambah 1 itu sama dengan 4/3 dikali 1/3. Oke. Kemudian kita lanjut. Ada nggak bilangan atau pecahan atau angka-angka yang bisa kita sederhanakan? Nah, kalau kita lihat tidak ada, jadi kita langsung kalikan aja. 4 dikali 1 itu 4. 3 dikali 3 itu hasilnya 9. Jadi jawabannya adalah 4/9. Kita lanjut lagi yang D. Yang C ya, yang C. 1/4 dikali 1/3 sama dengan 1/4 dikali, kita rubah dulu ke pecahan biasa. 1 dikali 3 ditambah 1, 4/3 sama dengan, sebelum kita kalikan kita lihat di sini angka yang bisa kita sederhanakan ya. 4 dengan 4 bisa kita sederhanakan sama-sama dibagi 4. 4 dibagi 4, 1. 4 dibagi 4, 1. Kemudian kita kalikan
1 dikali 1, 1. 1 dikali 3, 3. Hasilnya adalah 1/3. Kita lanjut yang D. 1/3 dikali 1/2 sama dengan 1/3 kita rubah ke dalam bentuk pecahan biasa. 1 dikali 3 ditambah 1, 4/3 dikali 1/2 sama dengan, nah di sini kita lihat angka-angka yang bisa kita sederhanakan yaitu 4 dengan 2 sama-sama dibagi 2. 2 dibagi 2, 1. 4 dibagi 2, 2. Kemudian kita kalikan 2 dikali 1, 2 per 3 dikali 1, 3. Jadi kalau kita lihat hasil dari A, B, C, D, yang jawabannya 2/3 adalah pilihan D. Jadi jawabannya adalah D ya. Nomor 3. Hasil dari 8/1/3 dibagi 5/6 sama dengan 8/1/3 dibagi 5/6 sama dengan, terlebih dahulu kita rubah dulu ke dalam bentuk pecahan biasa yaitu 8/1/3. 8/1/3, 8 kali 3 tambah 1, 25/3 dibagi 5/6. Kemudian kita rubah ke dalam bentuk perkalian. 25/3 dikali kebalikan dari 5/6 yaitu 6/5 sama dengan, kita sederhanakan dulu angka-angka yang bisa kita sederhanakan. 3 dengan 6 itu bisa kita bagi atau sama-sama dibagi dengan 3 ya. 3 dibagi 3, 1. 6 dibagi 3, 2. Kemudian angka 25 dengan 5 ini bisa kita sederhanakan sama-sama dibagi 5. 5 dibagi 5, 1. 25 dibagi 5, 5 ya. Kemudian kita kalikan 5 dikali 2, 10. 1 dikali 1, 1. 10/1 hasilnya 10. Jadi jawaban yang benar adalah pilihan D ya. Nomor 4. Hasil pembagian yang hasilnya 2/3 adalah, jadi kita cari dulu jawaban A, B, C, dan D yang hasilnya 2/3, itulah jawaban yang benar. Kita mulai dari bagian A. 1/2 dibagi 1/3 sama dengan, kita rubah ke dalam bentuk perkalian. 1/2 dikali kebalikan dari 1/3, 3/1 sama dengan 1 dikali 3 itu sama dengan 3. 2 dikali 1, 2. Jadi jawabannya adalah 3/2. Kita lanjut B. Yang B, 1/3 dibagi 1/3 sama dengan 1/3 terlebih dahulu kita rubah ke dalam bentuk pecahan biasa. 1 dikali 3 tambah 1 itu sama dengan 4/3 dibagi 1/3 sama dengan, nah kemudian kita rubah ke dalam bentuk perkalian. 4/3 dikali kebalikan dari 1/3 yaitu 3/1 sama dengan, nah ini ada angka yang bisa kita sederhanakan sebelum kita kalikan ya. 3 dengan 3 bisa kita sederhanakan sama-sama dibagi dengan 3. 3 dibagi 3, 1. 3 dibagi 3, 1. Kemudian kita kalikan 4 dikali 1,
4, 1 dikali 1, 1, 4 per 1, hasilnya adalah 4. Kita lanjut, C. Yang C, 1 per 4 dibagi 1 per 3. Nah, terlebih dahulu kita rubah ke pecahan biasa. 1 per 4 sudah bentuk pecahan biasa, dibagi 1 per 3. Kita rubah, 1 dikali 3 ditambah 1, 4 per 3. Selanjutnya kita rubah ke dalam bentuk perkalian. 1 per 4 dikali kebalikan dari 4 per 3, 3 per 4. Sama dengan 1 dikali 3, 3, 4 dikali 4, 16. Jadi jawabannya adalah 3 per 16. Lanjut, yang D. 1 per 3 dibagi 1 per 2. Terlebih dahulu kita rubah ke dalam bentuk pecahan biasa. 1 per 3, 1 dikali 3 ditambah 1, 4 per 3 dibagi 1 per 2. Sama dengan, kita rubah ke dalam bentuk perkalian. 4 per 3 dikali kebalikan dari 1 per 2, 2 per 1. Sama dengan 4 dikali 2, 8, 3 dikali 1, 3. Kemudian 8 per 3 kita sederhanakan karena pembilang lebih besar daripada penyebut. 8 dibagi 3, bilangan yang mendekati adalah 2. Di mana 2 kali 3 itu 6. Selisih dari 8 dan 6 itu adalah 2. Kita tuliskan 2 per 3. Jadi jawaban yang benar adalah jawaban pilihan D ya. Nomor 5, hasil dari 1,2 dikali 0,25 sama dengan 1,2 dikali 0,25. Sebelum kita kalikan, kita selesaikan dulu dengan cara mengubah ke dalam bentuk pecahan. 1,2 bentuk pecahannya adalah 12 per 10. 1 di belakang, koma. Dikali 0,25, 2 di belakang koma, di 25 per 100. Sama dengan, sebelum kita kalikan, terlebih dahulu kita rubah dulu, atau kita sama-sama kita bagi dulu ya. Kita sederhanakan dulu. 10 dengan 25 ini bisa kita bagi, sama-sama dibagi dengan 5 ya. 10 dibagi 5 hasilnya 2. 25 dibagi 5 hasilnya 5. Kemudian 12 dengan 100 ini bisa kita sederhanakan, sama-sama dibagi 4 ya. 12 dibagi 4 hasilnya 3, 100 dibagi 4 hasilnya 25. Kemudian 3 kali 5 per 2 dikali 25 sama dengan 3 dikali 5, 15. 2 dikali 25 hasilnya 50. Selanjutnya kita rubah ke dalam bentuk desimal. Sama dengan, karena ini 5 per 50, kita rubah ke per 10, per 100, per 1000, dan seterusnya. Per berapa yang mendekati, yaitu per 100 ya. Per 100 kita buat begini ya. 50 ini dikali berapakah supaya 100 ya? Ini 50 pasti dikali dengan 2. Karena penyebut dikali 2, pembilang juga harus dikali 2 ya. Itu yang harus kita ingat ya. 15 dikali 2 ya. 15 dikali 2 itu sama dengan 30.
30. Sama dengan 30 per 100 artinya 2 di belakang koma ya. Atau tanda koma bergerak dari kanan ke kiri sejauh 2 langkah ya. Berarti 1, 2. Berarti komanya berada di depan angka 3 ya. 0,30. 0,30 ini sama dengan 0,3. Jadi 0 di belakang koma itu tidak perlu kita sebutkan. Jadi jawabannya adalah D. Nomor 6, operasi perkalian yang hasilnya 0,4 adalah, jadi kita cari dulu perkalian dari pilihan A, B, C, D yang hasilnya 0,4, itulah jawaban yang benar. Kita mulai dari bagian A. Bagian A, 1,2 dikali 0,2. Jadi ini kita selesaikan dengan mengubah ke dalam bentuk pecahan ya. 1,2 bentuk pecahannya adalah 12 per 10 dikali 0,2 bentuk pecahannya adalah 2 per 10 sama dengan, nah, sebelum kita kalikan atas dengan atas, bawah dengan bawah, ada baiknya kita sederhanakan dulu, boleh ya, atau langsung aja boleh ya. Oke, coba kita selesaikan dengan perkalian langsung. 12 dikali 2, 12 dikali 2 itu 24. 10 dikali 10, 100. 24 per 100 artinya 2 di belakang koma, atau tanda koma bergerak dari kanan ke kiri sejauh 2 langkah. 1, 2, berarti 0,24. Kemudian yang B, 0,5 dikali 0,8. 0,5 dikali 0,8. Kita rubah ke dalam bentuk pecahan. 0,5, 5 per 10. 0,8, 8 per 10. Sama dengan 5 dikali 8 itu sama dengan 40. 10 dikali 10, 100. Per 100 artinya 2 di belakang koma. Atau untuk membuktikannya, kita tanda koma itu bergerak dari kanan ke kiri sejauh 2 langkah ya, karena per 100 ya. 1, 2. Berarti 0,40. Atau ini boleh kita tuliskan 0,4. Karena 0 di belakang koma itu tidak perlu kita sebutkan ya. Kemudian yang C, 0,1 dikali 0,4. 0,1 bentuk pecahannya adalah 1 per 10 dikali 0,4 bentuk pecahannya adalah 4 per 10 sama dengan 1 dikali 4, 4. 10 dikali 10, 100. 4 per 10, 4 per 100. Nah, berarti 2 di belakang koma. Jawabannya adalah 0,04. Oke, yang D, 0,2 dikali 0,2 sama dengan 0,2 bentuk pecahannya adalah 2 per 10 dikali 0,2 bentuk pecahannya 2 per 10. 2 dikali 2, 4. 10 dikali 10, 100. 4 per 100, 2 di belakang koma. Sama halnya dengan yang C ya. Berarti jawabannya ini adalah 0,04. Jadi, operasi perkalian yang hasilnya 0,4 adalah, jawabannya adalah yang B ya. Jawabannya adalah pilihan B. Nomor 7, 3,2 dibagi 1,25. 3,2 dibagi 1,25. Terlebih dahulu kita rubah ke dalam bentuk
pecahan. 3,2, 1 di belakang koma, jadi 32 per 10 dibagi 1,25, bentuk pecahannya adalah 125 per 100, 2 di belakang koma. Selanjutnya kita rubah ke dalam bentuk perkalian. 32 per 10 dikali kebalikan dari 125 per 100, 100 per 125 sama dengan, terlebih dahulu kita sederhanakan angka yang bisa kita sederhanakan. 10 dengan 100 ini bisa kita sederhanakan, sama-sama dibagi dengan 10. 10 dibagi 10, 1. 100 dibagi 10, 10. Kemudian kita kalikan atas dengan atas, bawah dengan bawah. 32 dikali 10, 32 dikali 10 per 1 dikali 125 sama dengan 32 dikali 10, 320, 1 dikali 125, 125. Selanjutnya, untuk mengubah ke dalam bentuk desimal, kita rubah penyebutnya menjadi per 10, per 100, per 1000, per 10.000, dan seterusnya. Yang mendekati itu adalah ke per 1000 ya. Kita buat bentuknya seperti ini, yang menghasilkan per 1000. 125 dikali berapakah supaya 1000? Ya, ini dikali dengan 8. Karena penyebut dikali 8, pembilang juga harus dikali 8 ya. Itu hal yang perlu kita ingat. 320 dikali 8 ya. 320 dikali 8 itu sama dengan 2560. Per 1000 artinya 3 di belakang koma, atau tanda koma bergerak dari kanan ke kiri sejauh 3 langkah. 1, 2, 3. Jadi komanya di antara angka 2 dan 5. 2,560 ya. 2,560. Atau ini bisa kita tuliskan 2,56 ya. Jadi angka 0 tidak usah kita sebutkan. Jadi jawaban yang tepat adalah jawaban B. Nomor 8. Operasi pembagian yang hasilnya 3,5 adalah, jadi kita cari dulu di pilihan A, B, C, D yang hasilnya 3,5. Kita coba, kita mulai dari nomor maksudnya pilihan A ya. Apakah hasilnya ini 3,5? 1,4 dibagi 0,4 sama dengan, kita selesaikan operasi pembagian desimal dengan mengubah ke dalam bentuk pecahan. 1,4, 1 di belakang koma, jadi bentuk pecahannya adalah 14 per 10 dibagi 0,4, 4 per 10. Selanjutnya kita rubah ke dalam bentuk perkalian. 14 per 10 dikali 4 per 10, kebalikannya adalah 10 per 4. Sama dengan, sebelum kita kalikan, kita sederhanakan dulu angka-angka yang bisa kita sederhanakan. 10 dengan 10 ini bisa kita sederhanakan, sama-sama dibagi 10. 10 dibagi 10, 1. 10 dibagi 10, 1. Kemudian angka 14 dengan 4 kita sederhanakan, sama-sama dibagi dengan angka 2.
4 dibagi 2, 2. 14 dibagi 2 hasilnya 7. 7 dikali 1 hasilnya 7. 1 dikali 2 hasilnya 2. 7 per 2. Udah. Kita rubah penyebutnya menjadi per 10, per 100, dan seterusnya. Yang mendekat itu adalah per 10. Supaya ini per 10, maka duanya atau penyebutnya harus dikali dengan 5 ya. Karena penyebutnya dikali 5, pembilang juga harus dikali 5. 7 dikali 5 itu sama dengan 35. 35 per 10 artinya 1 di belakang koma, atau tanda koma bergerak dari kanan ke kiri sejauh 1 langkah. 1 berarti komanya ada di antara angka 3 dan 5. Jadi jawabannya adalah 3,5. Kemudian yang B, 2,8 dibagi 0,4 sama dengan 2,8. Bentuk pecahannya adalah 28 per 10 dibagi 0,4, 4 per 10. Selanjutnya kita rubah ke dalam bentuk perkalian. 28 per 10 dikali kebalikan 4 per 10, 10 per 4 sama dengan, kita sederhanakan dulu angka-angka yang bisa kita sederhanakan. Angka 10 dengan angka 10 bisa kita sederhanakan, sama-sama dibagi 10. 10 dibagi 10, 1. 10 dibagi 10, 1. Angka 28 dengan 4 bisa kita sederhanakan, sama-sama dibagi 4. 4 dibagi 4, 1. 28 dibagi 4 hasilnya 7. Kemudian 7 dikali 1, 7. 1 dikali 1, 1. 7 per 1 hasilnya 7. Jadi hasilnya adalah 7. Kita lanjut yang C. 0,28 dibagi 0,4. Kita rubah dulu ke dalam bentuk pecahan biasa. 0,28 28 per 100 dibagi 0,4, 4 per 10 sama dengan, selanjutnya kita rubah ke dalam bentuk pecahan, ke dalam bentuk perkalian, ke dalam bentuk perkalian. 28 per 100 dikali 10 per 4, kebalikan dari 4 per 10 sama dengan, angka yang bisa disederhanakan adalah 100 dengan 10, sama-sama dibagi dengan 10. 10 dibagi 10, 1. 100 dibagi 10, 10. Kemudian angka 28 dengan 4 bisa kita sederhanakan, sama-sama dibagi 4. 4 dibagi 4, 1. 28 dibagi 4 hasilnya 7. Kemudian 7 dikali 1 kita tuliskan. 7 dikali 1 per 10 dikali 1, 7 dikali 1, 7, 10 dikali 1, 10. 7 per 10 artinya 1 di belakang koma, jadi sama dengan 0,7. Bagian D, 0,21 dibagi 0,6. 21 per, bentuk pecahannya per 100 dibagi 0,6, 6 per 10 sama dengan, kita rubah ke dalam bentuk perkalian. 21 per 100 dikali 10 per 6, kebalikan dari 6 per 10 ya, sama dengan, kita sederhanakan dulu, sama-sama dibagi 10. 10 dibagi 10, 1. 100 dibagi 10, 10. Kemudian angka 21 dengan 6 bisa kita sederhanakan, sama-sama dibagi dengan 3 ya. 6 dibagi 3, 2. 21 dibagi 3, 7. Kemudian kita kalikan, 7 dikali 1 per 10 dikali 2. Sama dengan
7 dikali 1, 7. 10 dikali 2, 20. Kita rubah ke dalam bentuk desimal. Oke. Per 20 ini kita rubah ke per 10, per 100, per 1000, dan seterusnya. Yang mendekati adalah per 100. Kalau per 10 kan sudah lewat ya, angka 10 ya. Nah, ini supaya ini per 100, maka 20 itu harus dikali dengan 5 ya. Nah, karena penyebut dikali 5, pembilang juga harus dikali 5. 7 dikali 5, 35. 35 per 100, tanda koma bergerak dari kanan ke kiri sejauh 2 langkah ya, atau 2 di belakang koma. Tanda komanya ada di depan angka 3, 0,35. Dari ABCD yang jawabannya 3,5 adalah yang A ya. Ini jawaban yang benar. Nomor 9. Nina memiliki susu 1/2 liter. Susu tersebut akan dimasukkan ke dalam gelas. Setiap gelas berisi 1/4 liter. Berapa atau banyak gelas yang dibutuhkan Nina adalah berapa buah. Jadi untuk menghitung banyak gelas itu tinggal kita bagi ya. 1/2 dibagi 1/4 sama dengan pecahan campuran 1/2 kita rubah dulu ke pecahan biasa. 1/2, 1 kali 2 tambah 1, 3/2 dibagi 1/4 sama dengan kita rubah ke dalam bentuk perkalian. 3/2 dikali 1/4 kebalikannya kita tinggal balik 4/1 sama dengan, oke, sebelum kita kalikan ada nggak angka yang bisa kita sederhanakan? Ada. 2 dan 4 itu bisa kita sederhanakan sama-sama dibagi 2 ya. 2 dibagi 2 1, 4 dibagi 2 2. Jadi kita kalikan atas dengan atas, bawah dengan bawah. 3 dikali 2 per 1 dikali 1. 1 dikali 1 ya. 3 dikali 2, 6. 1 dikali 1, 1. 6 per 1 adalah 6. Jadi jawabannya adalah 6 buah ya. Pilihan yang benar adalah jawaban A. Nomor 10. Ali membuat teh di teko besar dengan volume 3,5 liter. Teh tersebut akan dituang ke dalam gelas dengan rata-rata isi setiap gelas 0,125 liter. Gelas yang dibutuhkan adalah titik-titik buah. Jadi penyelesaiannya volume 3,5 liter itu kita bagi dengan rata-rata isi ya, setiap gelas 0,125 liter sama dengan terlebih dahulu kita rubah ke dalam bentuk pecahan biasa ya. 3,5 bentuk pecahan biasanya adalah 35/10, 1 di belakang koma ya, dibagi 0,125, 125 per 1000, 3 di belakang koma sama dengan, selanjutnya kita rubah ke dalam bentuk perkalian. 35 per 10 dikali kebalikan dari 125 per 1000, 1000 per 125 sama dengan, sebelum kita kalikan atas dengan atas, bawah dengan bawah, ada baiknya kita sederhanakan dulu ya. 1000 dengan 10 ini bisa kita sederhanakan sama-sama dibagi 10. 10 dibagi 10 1. 1000 dibagi 10 100. Kemudian angka 35 dengan 125 ini bisa kita sederhanakan sama-sama dibagi 5.
35 dibagi 5 hasilnya 7. 125 dibagi 5 hasilnya 25. Kemudian kita kalikan 7 dikali 100 per 1 dikali 25 sama dengan 7 dikali 100, 700, 1 dikali 25, 25. Kemudian sama dengan, kemudian kita rubah ke dalam bentuk desimal. Yang kita lihat itu adalah penyebutnya. Kita rubah ke dalam bentuk per 10, per 100, per 1000, per 10.000 dan seterusnya. Yang mendekati adalah per 100. Supaya ini per 100 ya, 25 ini harus dikali dengan 4 ya, dikali dengan 4, maka pembilang juga harus dikali 4. 700 dikali 4 itu sama dengan 28, nolnya ada 2, berarti 2800 sama dengan per 100, artinya tanda koma bergerak dari kanan ke kiri sejauh 2 langkah atau 2 di belakang koma. 1, 2, berarti tanda komanya berada di antara 8 dan 0 ya, 28,00. Atau ini artinya 0 di belakang koma tidak usah kita sebutkan. Jadi ini jawabannya 28. Jadi 28 buahlah gelas yang dibutuhkan. Jawabannya adalah D. Baiklah adik-adik semuanya, kita lanjut soal uraian halaman 44. Perhatikan tabel daftar bahan yang digunakan setiap adonan kue keju abon. Bahan-bahan yang pertama, margarin ukuran 0,15 kg, gula tepung 1 sendok makan, kemudian garam 1/4 sendok teh, kemudian kuning telur 2 butir, tepung terigu protein rendah 0,075 kg, kemudian bahan yang keenam, tepung maizena 30 gram, ukuran 0,030 kg, kemudian bahan yang ketujuh, susu bubuk 1/50 kg. Kemudian kita masuk ke bahan isi. Bahan isi yang pertama itu abon ayam, ukurannya 0,050 kg. Kemudian kita masuk ke bahan olesan, yang itu bahan yang pertama kuning telur, ukurannya 1 butir. Kemudian yang kedua susu cair 1/2 atau setengah sendok makan. Kemudian bahan tabur keju parut, ukurannya 0,025 kg. Kamu akan membuat 50 kali adonan. Tuliskan kebutuhan setiap bahan. Kita selesaikan dari bahan yang pertama, yaitu margarin ya. Nomor 1, margarin. Margarin ukurannya itu 0,15 kg. Jadi untuk membuat 50 kali adonan, maka margarin yang kita butuhkan adalah itu, tinggal kita kalikan 0,15 dikali 50 sama dengan 0,15 bentuk desimal kita rubah dulu ke bentuk pecahan. 0,15 itu sama dengan 15 per 100 dikali 50, bentuk pecahannya adalah 50 per 1 sama dengan, sebelum kita kalikan, angka yang bisa disederhanakan adalah 100 dengan 50. Ini bisa kita sederhanakan sama-sama dibagi 50, atau langsung aja boleh. Jadi boleh dengan dua cara ya, sederhanakan dulu kemudian
kalikan. Kemudian Bapak di sini langsung mengalihkan langsung 15 dikali 50 per 100 dikali 1 sama dengan 15 dikali 50 itu sama dengan 750 per 100 dikali 1 100 ya. 750 per 100 artinya 2 di belakang koma atau tanda koma bergerak dari kanan ke kiri sejauh 2 langkah ya. 1, 2. Jadi hasilnya adalah 7,50 atau ini boleh kita tuliskan sama dengan 7,5. 0 di belakang koma tidak usah kita sebutkan. Jadi 7,5 kilogram. Jadi margarin yang dibutuhkan untuk membuat 50 kali adonan, margarin yang kita butuhkan adalah 7,5 kg. Kemudian kita masuk ke bahan yang berikutnya, gula tepung. Gula tepung itu ukurannya sama dengan 1 sendok makan ya, 1 sendok makan. Jadi untuk membuat 50 kali adonan berarti sama dengan 1 dikali 50 sama dengan 50 sendok makan. Kemudian nomor 3 bahan yang ketiga, garam. Garam ukurannya itu 1/4 sendok teh, 1/4 sendok teh, 1/4 sendok teh. Maka untuk membuat 50 kali adonan itu sama dengan 1/4 kali 50. Itu sama dengan 1/4 dikali 50 kita rubah ke dalam bentuk pecahan, berarti ini 50 per 1 sama dengan ya. Kemudian boleh kita kalikan langsung, boleh kita sederhanakan dulu ya. Nah, di sini kita sederhanakan dulu. 50 dengan 4 ini bisa kita sederhanakan sama-sama dibagi dengan 2. 4 dibagi 2 hasilnya 2. 50 dibagi 2 25. 1 dikali 25, 1 dikali 25 per 2 dikali 1. Itu sama dengan 25, 1 kali 25 per 2 kali 1, 2. Udah. Kemudian untuk memperoleh bentuk desimal dari 25 per 2, penyebutnya kita rubah ke bentuk per 10, per 100, per 1000 dan seterusnya. Yang mendekati itu adalah per 10. Nah, per 10. Ini penyebutnya kita rubah ke per 10. Maka 2 dikali berapakah supaya 10? Itu 2 kali 5. Nah, penyebutnya kan dikali 5, maka pembilang juga harus dikali 5. 25 dikali 5 itu sama dengan 125. Sama dengan 125 per 10 artinya 1 di belakang koma atau tanda koma bergerak dari kanan ke kiri sejauh 1 langkah. Kalau 1 langkah tanda komanya di sini ya. Jadi 12,5 sendok teh. Itulah jawabannya, sendok teh. Bahan yang keempat, nomor 4 ya. Bahan yang keempat itu adalah kuning telur. Kuning telur itu ukurannya adalah 2 butir ya, 2 butir. Jadi kalau untuk membuat 50 kali adonan, kita tinggal kalikan 2 dikali 50 sama dengan 100 butir. Lanjut soal bahan yang kelima.
Bahan yang kelima di sini tepung terigu protein rendah. Tepung terigu protein rendah. Ukurannya adalah 0,075 kg. Jadi untuk membuat 50 kali adonan sama dengan 0,075 dikali 50. Selanjutnya kita rubah ke dalam bentuk pecahan. 0,075 itu artinya per 1000 ya, berarti 75 per 1000 dikali 50 per 1. 50 per 1 adalah bentuk pecahan dari 50. Selanjutnya ini bisa kita sederhanakan dulu sebelum kita kalikan. 1000 dengan 50 ini bisa kita sederhanakan, sama-sama dibagi 50. 50 dibagi 50 hasilnya 1. 1000 dibagi 50 hasilnya 20. Jadi 75 dikali 1 per 20 dikali 1 sama dengan 75 kali 1 75 per 20 kali 1 per 20. Kemudian kita rubah ke dalam bentuk desimal ya. Jadi untuk merubah ke bentuk desimal, kita rubah penyebutnya menjadi per 10, per 100, per 1000 dan seterusnya. Yang mendekati adalah per 100. 20 kali berapa supaya 100? Ini kali 5. Karena penyebut dikali 5, pembilang juga harus dikali 5. 75 dikali 5 itu sama dengan 375. 375 per 100 artinya 2 di belakang koma. Tahu tanda koma bergerak dari kanan ke kiri sejauh 2 langkah, 1, 2. Jadi hasilnya 3,75 kg. Kita lanjut ke bahan yang berikutnya adalah bahan yang keenam. Bahan yang keenam itu adalah tepung maizena. Tepung maizena. Tepung maizena ukurannya adalah 0,030 kg. Jadi untuk membuat adonan 50 kali sama dengan 0,030 dikali 50 sama dengan 0,030, 3 di belakang koma artinya 30 per 1000 dikali 50 per 1. Bentuk pecahan dari 50 sama dengan, sebelum kita kalikan pembilang kali pembilang, penyebut dikali penyebut, kita sederhanakan dulu. 1000 dengan 50 ini bisa kita bagi sama-sama dibagi 50 ya. 50 dibagi 50 1, 1000 dibagi 50 20. Kemudian kita kalikan 30 dikali 1 per 20 dikali 1 sama dengan 30 dikali 1 30, 20 kali 1 20. Selanjutnya untuk merubah ke bentuk pecahan, bentuk desimal, penyebutnya kita rubah ke per 10, per 100, per 1000 dan seterusnya. Yang mendekati itu adalah per 100. 20 dikali berapakah supaya 100? Ini 20 dikali 5 ya. Maka pembilang juga harus dikali 5. Oke, 30 dikali 5 itu sama dengan 150.
150 per 100 artinya 2 di belakang koma, berarti tanda komanya bergerak 2 langkah ke kiri. Jadi jawabannya adalah 1,50 kilogram, atau ini boleh kita tuliskan 1,5 kilogram. Jadi 0 di belakang koma itu tidak usah kita sebutkan ya. Nomor 7, adonan bahan yang ketujuh, susu bubuk. Susu bubuk ukurannya adalah 1/50 kilogram. Untuk membuat adonan 50 kali adonan berarti 1/50 dikali 50 sama dengan 1/50 dikali 50 per 1. Kita rubah dulu ke bentuk pecahan. Ini sama dengan, sebelum kita kalikan, untuk memudahkan kita menyelesaikan perhitungannya, ada baiknya kita sederhanakan dulu angka yang bisa kita sederhanakan. 50 dengan 50 ini bisa kita sederhanakan, sama-sama dibagi 50. 50 dibagi 50, 1. 50 dibagi 50, 1. 1 dikali 1 per 1 dikali 1. Sama dengan 1 per 1. 1 per 1 itu sama dengan 1. Berarti jawabannya adalah 1 kilogram. Kita lanjut lagi ke bahan isi, yaitu abon ayam. Kita misalkan ini nomor 8 ya. Abon ayam ukurannya adalah 0,050 kg. Ya, untuk membuat 50 kali adonan berarti 0,050 dikali 50 sama dengan 0,050 berarti 3 di belakang koma, artinya per 1000 ya. Berarti ini 50 per 1000 dikali 50, bentuk pecahannya adalah 50 per 1 sama dengan, kita sederhanakan, 1000 dengan 50 sama-sama bagi 50. 50 dibagi 50 1, 1000 dibagi 50 hasilnya 20. Jadi kita kalikan atas dengan atas, bawah dengan bawah ya. 50 dikali 1 per 20 dikali 1 sama dengan 50 dikali 1, 50 per 20 dikali 1, 20. Selanjutnya kita rubah ke dalam bentuk pecahan. Penyebutnya kita rubah ke per 100 karena lebih dekat ke 100 ya. Ini kita rubah per 100. Otomatis penyebutnya ini harus dikali dengan 5 supaya per 100. Maka pembilang juga harus dikali 5. 50 dikali 5 itu sama dengan 250. Sama dengan 250 per 100. Per 100 artinya 2 di belakang koma ya. Atau tanda koma bergerak dari kanan ke kiri sejauh 2 langkah. 1, 2. Jadi jawabannya adalah 2,50. 2,50 kilogram. Atau ini bisa kita tuliskan 2,5 kilogram. 0 di belakang koma tidak usah kita sebutkan ya. Nomor 9, kita misalkan nomor 9 itu bahan olesan yaitu kuning telur. Kuning telur ukurannya 1 butir ya, 1 butir. Untuk membuat 50 kali adonan berarti kuning telur yang dibutuhkan adalah 1 dikali 50 sama dengan 50 butir. Kemudian kita lanjut nomor 10.
Susu cair, bahan olesan susu cair. Susu cair, ukurannya adalah 1/2 sendok makan. Jadi untuk membuat 50 kali adonan, berarti setengah 1/2 dikali 50 sama dengan 1/2 dikali bentuk pecahannya 50 adalah 50/1 sama dengan, sebelum kita kalikan atas dengan atas, bawah dengan bawah, kita sederhanakan dulu angka-angka yang bisa kita sederhanakan. 50 dengan 2 ini bisa kita sederhanakan sama-sama dibagi 2 ya. 2 bagi 2 1. 50 dibagi 2 25. 1 dikali 25 per 1 dikali 1 sama dengan 1 dikali 25 25 per 1 dikali 1 1. 25 per 1 itu sama dengan 25. Maka susu cair yang dibutuhkan untuk membuat 50 kali adonan itu adalah 25 sendok makan. Kita lanjut ke soal nomor 11 atau bahan taburan nomor 11. Bahan taburan keju, bahan taburan keju parut ya. Bahan taburan keju parut ukurannya adalah 0,025 kg. Jadi untuk membuat 50 kali adonan, bahan keju parut yang dibutuhkan adalah 0,025 dikali 50. Selanjutnya kita rubah dulu ke bentuk pecahan. 0,025, 3 di belakang koma artinya per 1000. Jadi kita tuliskan 25 per 1000. Dikali 50, bentuk pecahannya adalah 50 per 1. 50 per 1 sama dengan, nah ini bisa kita sederhanakan, 1000 dengan 50 sama-sama dibagi 50. 1000 dibagi 50 20. 50 dibagi 50 hasilnya 1. Kemudian 25 dikali 1 per 20 dikali 1 sama dengan 25 dikali 1 hasilnya 25. 20 dikali 1 20. Selanjutnya kita rubah ke dalam bentuk desimal. 20 kita rubah ke per 100 karena itu lebih dekat. Buat per 100. 20 kali berapa supaya 100? 20 kali 5. Karena penyebut dikali 5, pembilang juga harus dikali 5. 25 dikali 5 itu sama dengan 125. 125 per 100 artinya 2 di belakang koma atau tanda koma bergerak dari kanan ke kiri sejauh 2 langkah. 1, 2. Arti tanda komanya di antara 1 dan 2. Jadi jawabannya adalah 1,25 kilogram.